sebentar lagi mau diadakan webinar tentang kesehatan. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha menciptakan, yang telah menciptakan kita semua, telah melimpahkan karunia rezeki termasuk kesehatan pada hari ini. Bapak dan Ibu kepala sekolah, staf manajemen, Bapak Ibu guru, staf karyawan, semua yang insya Allah dirahmati Allah. Sangat senang pada saat ini saya bisa berdialog dengan Bapak dan Ibu dalam rangka webinar ya tentang kesehatan ya yang diselenggarakan oleh SMK Kesehatan Sadewa Moyudan Sleman Yogyakarta. Alhamdulillah, ini yang pertama kami memberikan ya penghargaan, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyelenggarakan webinar ini. Sekalipun ide ya, artinya ketika hari Selasa kemarin saya datang untuk monitoring, baik monitoring ujian sekolah, monitoring PPDB, serta monitoring pembelajaran BDR ya. Dan beliau menerangkan terkait dengan rencana mau ulang tahun tanggal 5 Juni. Kemudian saya tanya, kemudian nanti akan disediakan kegiatan apa? Ini ya, ternyata belum ada kegiatan yang penting. Oleh karena itu saya memberikan masukan untuk mengadakan webinar. Selasa saya memberikan masukan, Jumat sudah dilaksanakan. Ini alhamdulillah suatu hal yang luar biasa. Bapak dan Ibu, tugas saya pada saat ini saya mau menyampaikan terkait dengan bagaimana terkait dengan sekarang ini sedang pandemi COVID-19. Maka perlu kita bahas dalam rangka memotivasi agar kita senantiasa sehat, menjaga kesehatan. Maka saya kasih judul, menjaga kesehatan itu suatu ibadah, agar termotivasi dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu, bahwa menjaga kesehatan merupakan ibadah. Dalam hal ini penulis syarah Al-Wajibat menjelaskan bahwa yang dimaksud ibadah itu secara bahasa berarti perendahan diri, ketundukan dan kepatuhan. Ini dalam Tanbihat ya Muktasyarah halaman 28. Nah, dalam hal ini maka segala aktivitas, segala kegiatan dalam rangka merendahkan diri kepada Allah, dalam rangka ketundukan kita kepada aturan-aturan kehidupan ini, maka itu bisa bernilai ibadah. Sekalipun itu tentu bukan ibadah mahdhah, ibadah yang khusus. Sebab ibadah yang khusus, ibadah mahdhah tentu sudah ada ketentuan-ketentuan, baik itu tata cara maupun waktunya. Dalam hal ini maka merupakan ibadah yang bersifat umum. Bapak dan Ibu, bahwa memang menjaga kesehatan suatu hal yang penting, apalagi sekarang ini dalam kondisi pandemi COVID-19, maka sesuatu yang paling berharga bagi kita selain keimanan adalah kesehatan. Dalam hal ini terkait dengan bahwa apapun yang kita lakukan, termasuk menjaga kesehatan dan dengan berbagai kegiatannya, itu merupakan suatu ibadah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kul, katakanlah, inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadah sembelihanku. Ibadah sembelihan itu ibadah penyembelihan termasuk korban besok atau akikah dan sebagainya ya. Dan wa mahyaya, dan aktivitas hidupku. Nah, ini webinar ini termasuk pada kolom wa mahyaya gitu ya. Wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, dalam rangka mencari Allah, dalam rangka ibadah.
Oleh karena itu marilah kita niati apapun yang kita kerjakan, ya Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, staf ya manajemen, staf karyawan, ya ini apapun yang kita lakukan dalam rangka ya menjaga mutu pendidikan ini, kita niatkan dalam rangka ibadah sehingga kita akan senantiasa happy gitu ya, bahagia apapun kondisinya. Bapak dan Ibu, dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa sesungguhnya tubuhmu itu mempunyai hak atas dirimu. Ini hadis riwayat atau sahih riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari juga sahih disebutkan bahwa sesungguhnya jiwamu mempunyai hak atas dirimu. Ini berarti ya bahwa tubuh kita, ya kemudian hati kita, jiwa kita memiliki hak untuk dipenuhi hak-haknya. Di antaranya adalah dijaga kesehatannya. Ketika kita bicara kesehatan, tentu yang dimaksud adalah kesehatan jasmani maupun rohani. Ya apa gunanya kita hanya sehat jasmani tetapi rohaninya tidak sehat. Begitu pula sebaliknya, sekalipun kita tuh sehat rohani kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang beriman, tetapi kita jasmani kita tidak sehat, itu akan terkendala untuk melaksanakan berbagai ibadah, kegiatan, ya pengabdian diri kita, tupoksi kita, gitu ya. Oleh karena itu, yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana kita menjaga kesehatan jasmani dan rohani dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua anugerah yang karenanya banyak manusia yang tertipu, yaitu kesehatan yang baik, ya kesehatan yang baik dan waktu yang luang. Ini banyak orang kurang memperhatikan. Oleh karena itu kita yang insya Allah dirahmati Allah ini, marilah kita memperhatikan kesehatan serta memanage waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ini ada pada hadis riwayat Bukhari. Bapak dan Ibu, terkait dengan kondisi sekarang pada masa pandemi COVID-19 ini, marilah kita jaga ya kesehatan jasmani kita, yaitu dengan melaksanakan protokol yang ditentukan oleh pemerintah. Yaitu terkait dengan ya social distancing, kemudian menggunakan masker, senantiasa ya kita mencuci tangan, ya kemudian menggunakan sabun dan sebagainya dalam rangka menjaga kesehatan kita. Jangan sampai kondisi wabah ini kemudian berdampak buruk pada diri kita. Ada sebuah hadis riwayat Ahmad nomor 9792 yang disahihkan Albani. Disebutkan bahwa larilah dari orang yang terkena kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Ini satu mekanisme, sebuah SOP ketika kita mau menjaga kesehatan kita. Kita berhati-hati dari orang yang telah terpapar virus corona, yaitu dengan cara bahasanya adalah larilah dari orang yang terkena kusta. Ini contohnya adalah kusta. Ya, dapat kita ya pahami ini juga bisa dimaknai juga virus corona, begitu ya. Ya, sebagaimana engkau lari dari singa, artinya kita harus menjaga jarak, gitu ya. Social distancing, katakanlah misalnya 1 meter 2 sampai 2 meter, begitu ya. Ini tentu ada dasar rujukan dari agama ini ternyata. Maka ketika kita ya menjaga jarak ini dalam rangka menjaga kesehatan, maka insya Allah ada nilai pahalanya, ada nilai ibadahnya, ya. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 195, ya, bahwa Allah memerintahkan kepada kita agar senantiasa berhati-hati dari segala sesuatu yang mencelakakan diri kita, mencelakakan kesehatan kita, mencelakakan kesehatan rohani kita. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ya, jangan menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Ini artinya ketika kita sudah tahu bahwa di lingkungan kita saat ini sedang terjadi pandemi, kemudian kita tidak hati-hati, ya ceroboh gitu ya, sembrono gitu ya,
tidak menggunakan masker, ya tidak menjaga jarak, dan berkumpul di tempat keramaian orang banyak. Ini termasuk hal yang tidak hati-hati. Ya, ini bisa termasuk pada kolom menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Ini oleh karena itu perlu kita perhatikan ya ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 195. Jadi menjaga kesehatan itu merupakan sesuatu yang wajib karena Allah memerintahkan. Maka kalau kita mengerjakan kewajiban menjaga kesehatan itu insya Allah ada nilai ibadah karena dalam rangka ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, bahwa menjaga kesehatan itu tentu tadi saya sebutkan bahwa yang perlu dijaga adalah ya rohani kita. Ya, jadi jasmani dan rohani ya, itu wajib kita jaga kesehatannya. Dalam hal ini yang pertama kita fokuskan perhatian kita bagaimana menjaga kesehatan rohani kita gitu ya. Yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang SOP. Standar operasional prosedur bagaimana agar hati kita itu sehat. Ciri khas hati yang sehat itu dia tentram, damai, dijauhkan dari kegelisahan, ya, kekhawatiran. Maka prosedurnya Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Alla bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya, ini Allah menjelaskan mekanisme agar hati kita tentram, yaitu dengan cara zikrullah. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ya zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Semakin banyak kita berzikir, maka peluang sehat jiwa kita semakin tinggi. Ya, banyak tuntunan ya terkait dengan bagaimana kita ya zikrullah, misalnya hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasyir gitu ya. Ya, jadi meyakini bahwa Allah itu cukup ya menjadi pelindung kita. Ya, Allah siap menjadi penolong kita. Jika sekalipun ada virus corona, kita optimis bahwa Allah akan senantiasa menolong kita. Kita senantiasa membaca ketika pagi, ya bismika gitu ya. Dengan doa-doa pagi itu ya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilahi nusur begitu ya. Atau juga kita bepergian. Ketika jalannya turun subhanallah, ketika jalannya naik Allahu Akbar, jalannya lurus rata alhamdulillah nikmat begitu ya. Nah, maka lesson kita senantiasa zikir. Maka insya Allah itu sangat berpengaruh pada kesehatan rohani kita. Maka sangat tepat Allah menjelaskan bahwa dalam rangka menjaga kesehatan kita, yaitu kesehatan rohani kita dengan cara banyak berzikir gitu ya. Yang berikutnya di antara kesehatan rohani itu adalah hati yang tunduk patuh kepada Allah, terjaga dari kekikiran. Saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan pertolongan, bantuan karena mereka tidak bisa bekerja, maka perlu kita beramal dengan cara infak, membayar zakat. Ternyata membayar zakat itu sangat efektif dalam rangka menjaga kebersihan hati kita. Allah menjelaskan, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Gitu ya. Wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Gitu ya. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka, sungguh doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa mereka. Ini satu luar biasa ayat ini. Ya, jadi dalam hal ini ambil para pimpinan umat gitu ya, diperintahkan untuk menarik, untuk mengambil zakat dari orang-orang Islam. Ya, fungsi zakat itu dikeluarkan agar ya untuk membersihkan harta, mensucikan jiwa, membersihkan dari jiwa kekikiran. Nah, ketika kita sudah membayar zakat dengan kesadaran, maka insya Allah jiwa kita akan suci. Nah, jiwa yang suci ini akan mendatangkan ketentraman, ketenangan ya, sehingga akan berpengaruh besar pada kesehatan rohani kita ya. Maka
Kita bersyukur kepada teman-teman saya yang kemarin pada bulan Ramadan, ya kemudian menjelang bulan Syawal sudah membayar zakat fitrah gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menerimanya dan melimpahkan pahalanya. Ya, kemudian selanjutnya tentu ditindaklanjuti dengan membayar zakat penghasilan kita gitu ya. Teman-teman, sahabatku, bahwa memang kita perlu memanage ya apapun yang kita lakukan, kita memilih gitu ya, memilih segala sesuatu yang positif, yang menguntungkan. Jadi apa saja yang dapat mengotori, ya menimbulkan virus di hati, virus ya jiwa, penyakit jiwa, maka perlu kita hindari, ya perlu kita ya jauhi, ya apa? Apabila kita analisis gitu ya, maka kesimpulannya hal yang paling banyak menyebabkan hati kita itu sakit, banyak kecewa, ngenes, ya, menjadikan kita kemudian sakit hati, bahkan stres, stroke dan sebagainya gitu ya. Itu karena kita terlalu banyak kepada dunia. Terlalu banyak berharap, sangat bergantung kepada manusia. Sedangkan manusia itu do'if, idajana insana do'ifa. Kami jadikan manusia itu bersikap do'if, lemah. Nah, maka kalau kita itu banyak berharap pada manusia, maka kita akan banyak kecewa. Karena manusia itu ada kalanya mau membantu tidak punya kemampuan. Mau membantu kita tidak punya waktu. Sedangkan kita sangat berharap, maka kecewa. Ya, oleh karena itu yang paling efektif, ya agar kita itu happy, bahagia, maka kita banyak bergantung kepada Allah. Kan Allah itu qawiyun, Allah itu maha kuat, maha kuasa, maha memberi, dan senantiasa mengabulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, minta kepadaku, aku akan mengabulkan. Maka apabila kita mengharapkan sesuatu pertolongan, termasuk kesehatan, tercukupinya rezeki, adalah kita memohon kepada Allah. Adapun kepada manusia itu sifatnya nanti bisa ta'awun, bisa tolong menolong gitu ya. Tolong menolong tentu tidak bisa memaksa semaksimalnya. Yang mutlak yang bisa menolong kita sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena zat yang maha memberi. Allah maha kuasa, Allah maha pemurah, ya. Apabila kita yakin memohon kepada Allah, Allah akan memberikan ya kepada kita apapun yang kita mohon, termasuk kesehatan. Oleh karena itu, sekalipun kita itu ada dalam wabah corona, kita optimis bahwa Allah akan memberikan kesehatan pada kita. Ya, optimisme itu penting. Ya, optimisme itu akan menyebabkan kita sehat, gitu ya. Maka ada seorang motivator itu ya mengarahkan pada kita ukur senantiasa kita itu ya memberikan yel-yel gitu ya. Ya, aku sehat, aku sehat. Insya Allah aku sehat, gitu ya. Allah akan memberikan kesehatan, maka jadi optimis, jadi sehat, insya Allah. Maka jadi perlu kita hati-hati menjauhi dari segala sesuatu yang bisa ya mengurangi kesehatan kita, ya. Termasuk pula bahwa ya saya pandang tidak perlu kita sibuk, ya sibuk mencari informasi di radius ini berapa yang mati, berapa yang terpapar virus corona dan seterusnya begitu ya. Sekarang itu nggak begitu penting, yang paling penting justru kita itu ya sibuk melaksanakan tupoksi kita, tugas kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai pengawas gitu ya. Sibuk bekerja ya dan sibuk beribadah, sehingga tidak ada waktu yang terluang untuk memikir sesuatu yang bisa mendatangkan kekhawatiran. Gitu ya. Kita optimis Allah akan memberikan kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan pada kita. Bapak dan Ibu, teman-teman yang berbahagia, Allah ya Maha Kuasa. Allah mengabulkan doa kita. Allahu Samad, Allah tempat bergantung. Maka adalah kita senantiasa bergantung kepada Allah, termasuk mulai dalam menjaga kesehatan kita. Selain kita berusaha secara optimal, ya melaksanakan protokol dari pemerintah, di antara social distancing, menjaga jarak, senantiasa menggunakan masker gitu ya. Ya tentu saja ketika kita bertemu dengan orang banyak gitu ya. Lalu ketika kita sendiri, sekarang ini saya sendiri di rumah saya, sehingga tidak perlu menggunakan masker gitu ya. Karena saya yakin ini terbebas dari area yang wabah corona. Jadi kita senantiasa yakin gitu ya, yakin bahwa Allah akan memberikan kesehatan pada kita.
Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Mohonlah kepada Allah kesehatan. Kalau nggak ada rezeki, Allah, ya kita yakin Allah akan memberikannya. Selanjutnya teman-temanku, sahabatku, apa yang bisa menyehatkan jiwa? Ya, selain tadi beberapa hal, misalnya zikir, membayar zakat, termasuk pula keyakinan, akidah, ya akidah tadi, ya bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum. Ya Allah, limpahkanlah kesehatan kepada hambamu ini, agar hambamu bisa beribadah dengan optimal. Ada saudara kita yang berdoa karena sebentar lagi mau haji, mau umroh. Ya Allah, berilah hambamu kesehatan agar hambamu ya mampu menunaikan kewajiban, menunaikan ibadah puasa, ibadah haji, ibadah umroh. Ketika kita tuh memohon pada Allah dengan harapan yang baik, insya Allah Allah mengabulkan. Kalau orang itu mau haji 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, tentu Allah akan memfasilitasi, kita akan diberikan kesehatan. Ya. Nah inilah keyakinan yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Maka dalam rangka menjaga kesehatan itu, selain kita optimisme, bersandar kepada Allah, juga kita perlu bersabar dan bersyukur. Ya, mensyukur, nikmati ya, syukuri apapun yang Allah berikan pada kita, walaupun pada saat ini sedang rezeki kita sedang berkurang dengan kita tidak luasa mengembangkan ekonomi. Tetapi Allah menjelaskan supaya kita ya banyak bersyukur gitu ya. Andiskurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku Allah dan kepada orang tua kita, itu bagi anak gitu ya, bagi kita semua ya. Indah kita ya, daya kita bersyukur. Wa may yashkur fa inna yashkuru nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka manfaat syukurnya itu kembali pada diri kita. Kita akan merasakan damai. Dengan syukur kita, hati kita akan menjadi damai, begitu ya. Nah, oleh karena itu, kita bersyukur, begitu pula sabar. Ya, dengan adanya kekurangan, terbatasnya rezeki, berkurangnya rezeki penghasilan kita, income kita, adalah kita bersabar. Satu sisi mungkin income kita berkurang, tapi insya Allah akan menambah kepada kita rezeki yang berbentuk yang lain. Misalnya ketentraman, kedamaian, kesempatan banyak bertemu dengan keluarga, kesempatan banyak beribadah, optimalkan ibadah yaumi, amalan yaumi, amalan harian, sehingga kita akan mendapatkan keutamaan, akan mendapatkan banyak keuntungan dengan banyak di rumah ya. Termasuk juga siswa kita sedang yang melaksanakan BDR ya, belajar di rumah gitu ya, dengan bimbingan dari Bapak Ibu guru gitu ya. Bapak dan Ibu, maka yang perlu kita pahami bahwa keimanan, kesalehan, ketaatan, persatuan itu menenteramkan. Sedangkan kebohongan, pertentangan, perselisihan, kemaksiatan itu menggelisahkan. Nah, banyak gelisah itu akan menyebabkan kita sakit. Oleh karena itu pada masa pandemi COVID-19 ini adalah kita memanage hati kita. Jangan mudah debat. Jangan mudah berselisih. Gitu ya. Hindari perselisihan perdebatan. Gitu ya. Kecuali ada orang yang memang bertanya, maka jawablah dengan ilmu yang Allah berikan. Ilmu yang kita miliki. Ya, gitu ya. Ya, sebab ya debat tadi akan mendatangkan suatu perasaan yang tidak nyaman gitu ya. Nah, ketidaknyamanan yang terulang-ulang berkesinambungan itu akan mengurangi kesehatan kita gitu ya. Selanjutnya tentang kesehatan jasmani, tentu banyak para ahli, para dokter yang lebih ahli, yang jelas bahwa pemerintah telah menetapkan satu protokoler, yaitu diantaranya dengan kita social distancing, menjaga jarak dengan ketika kita bertemu, termasuk juga ketika kita sholat berjamaah di masjid, gitu ya, silakan sholat berjamaah di masjid ketika kita memang bisa menjaga gitu ya, bisa menjaga jarak gitu ya. Nah, jadi kita optimis bahwa apapun yang terjadi pada masa sekarang dengan ya COVID-19 ini, adalah kita optimis, barangkali di balik itu memang banyak kebaikan yang akan Allah berikan pada kita gitu ya. Maka insya Allah dengan sehat. Selain itu juga agar kita sehat adalah kita upaya yang real, diantaranya dengan memilih makanan yang kita pakai, yang kita makan gitu ya. Yaitu kulu wasrobu wala tusrifu ya. Makanlah dan minumlah dan jangan kamu berlebihan. Sebab makan yang berlebihan itu bisa menyebabkan sakit.
Gitu ya. Ada sebuah artikel yang menyebutkan bahwa orang itu membutuhkan kacang, lemak ya dari kacang itu sebenarnya hanya 7 biji. Tapi kebiasaan kita kalau nggak makan itu ya 17 atau 70 itu belum selesai gitu ya, belum ditutup gitu ya. Jadi itu kelebihan dari 7 itu tentu bisa menimbun di dalam tubuh kita kurang sehat gitu ya. Begitu pula makan ya, Rasulullah itu menjelaskan ya makanlah setelah lapar dan disudahi sebelum kenyang. Ini ya, ini dan tentu dengan banyak berpuasa. Maka ya sumutasihu, ya berpuasalah kamu akan sehat gitu. Ini usaha lahir dan batin ya. Puasa itu termasuk juga usaha ya lahir gitu ya. Begitu otomatis juga batin gitu ya. Dengan puasa akan sehat. Maka selain kita berpuasa, makan tidak berlebihan juga olahraga gitu ya. Olahraga jelas itu yang bagus itu ya rutin gitu ya. Tapi ketika kita ya memang dalam kondisi sakit ya hendaknya kita berobat kepada yang ahli. Hati-hati dalam memilih obat gitu ya. Serahkan kepada ahlinya. Nah itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai langkah-langkah kita ya termasuk langkah-langkah yang menjerumuskan diri kita. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Maka perlu menjaga kesehatan agar kita bisa mensyukuri kesehatan yang Allah limpahkan kepada kita. Nah, menjaga kesehatan dengan berbagai bentuk itu bisa bernilai ibadah apabila apapun yang kita lakukan tadi dalam rangka ketundukan kepada tuntunan Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua, sahabat-sahabatku, teman-temanku, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berbahagia dimanapun ya kalian berada, Bapak Ibu Guru, staf karyawan, staf manajemen, semua ya, sahabat-sahabatku pengawas begitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah melimpahkan ya kekuatan kemudahan dalam rangka kita menjaga kesehatan kita sehingga walaupun di masa pandemi COVID-19, insya Allah kita dalam keadaan tetap bahagia, dibebas dari kekhawatiran, dan kita insya Allah senantiasa sehat gitu ya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk SMK Kesehatan Sadewa. Semoga ke depan semakin sukses, semakin berjaya, dan akan menjadi sekolah yang semakin kuat. Amin ya rabbal alamin.